Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi kita pembelajaran hari ini PAI, Pendidikan Agama Islam, tentang tentang tugas-tugas malaikat. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa malaikat itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, jadi nanti dihafal ya. Ke-10 malaikat ini: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Mungkar, Nangkir, Malik, dan Ridwan. Nah, kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa malaikat ini, dimulai dari malaikat Jibril ya. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, beliau biasanya menyendiri di Gua Hira. Nah, pada saat bulan Ramadan, Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memeluk dengan erat. Setelah dipeluk, dilepaskannya lah oleh Jibril dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah ini. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Nah, setelah itu kembali dipeluknya lagi oleh Jibril dan diulang, bacalah ini. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali berturut-turut menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya untuk yang ketiga kalinya Jibril membacakan surah Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5. Nah, jadi itu Al-Alaq 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dan Nabi Muhammad menggigil ya. Setelah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, jadi Nabi Muhammad SAW menggigil karena ketakutan. Lalu Khadijah, si istri Nabi, menenangkan beliau dan membawa kepada Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini beliau mengetahui ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pula lah yang kemudian selalu mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Mikail itu bersamaan dengan nama Jibril. Jadi bersamaan dengan nama Jibril di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 98 ya. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugasnya. Nah, lalu dia jawabannya adalah mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan juga ada hujan itu adalah tugasnya malaikat Mikail. Lanjut yang ketiga, Israfil. Nah, jadi tugas Israfil ini adalah meniup trompet pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Nanti di hari akhir akan berbunyilah trompet yang dimana itu ditiup oleh malaikat Israfil. Dikatakan oleh beberapa ulama itu suaranya itu luar biasa kencangnya ya, yang menyebabkan orang yang mendengarnya meninggal. Dan akhirnya beberapa ulama mengatakan trompet yang berikutnya itu akan membangkitkan yang meninggal tadi. Begitu ya.
Nah, lanjut ke empat, malaikat maut. Nah, malaikat maut ini malaikat apa? Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa yang biasa disebut malaikat maut. Jadi firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat ke-11, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu dan mematikanmu. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa nama malaikat maut ini adalah Israil. Ya. Nah, lanjut berikutnya malaikat pencatat amal manusia. Firman Allah dalam surah Al-Kahf ya, ayat 18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, Raqib, yang selalu hadir, Atid. Jadi ada Raqib dan Atid, dua malaikat pencatat amal manusia. Jadi dua malaikat ini selalu ada ya, selalu ada untuk mencatat amal kebaikan kita dan juga mencatat keburukan kita. Jadi jangan sampai kita merasa apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik sembunyi-sembunyi, jangan kira itu tidak ada yang mencatat. Nah, sedangkan Allah itu selalu ada melihat kita. Allah selalu ada melihat apa yang kita lakukan. Dan malaikat Raqib dan Atid melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah, selalu mencatat amal baik dan keburukan. Jadi sedikit apapun yang kita lakukan itu ada catatannya, yang dimana semua catatan itu nanti akan ada di hari akhir. Apabila kita sudah meninggal, nanti catatan kita itu semuanya terpapar. Jadi kita tidak bisa berbohong lagi, tidak bisa kita berkata karena catatannya sudah ada dari malaikat Raqib dan Atid. Oke. Lanjut, selanjutnya Mungkar dan Nangkir. Jadi Mungkar dan Nangkir ini bertugas untuk menanyakan mayat di dalam kubur. Mungkar dan Nangkir itu bertanya kepada mayat di dalam kubur tentang Tuhannya, agamanya, nabinya. Jadi ditanya semuanya. Untuk orang-orang yang beriman akan bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nangkir. Tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman, jadi beberapa ulama mengatakan orang-orang yang tidak beriman akan tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menjawab apa yang ditanya sehingga di dalam kubur disiksa. Misalnya contoh ditanya siapa Tuhanmu, tidak bisa menjawab. Lalu beberapa ulama mengatakan ada yang dicambuk, ada pokoknya disiksa, ada yang dipalu di dalam kubur. Nah, itu karena dalam masa hidupnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kubur saja sudah disiksa, apalagi nanti pada saat di akhirat. Begitu. Lanjut, malaikat Malik. Nah, tadi Mungkar Nangkir, sekarang malaikat Malik yang ke-9 ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami." Dia menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Wah, jadi malaikat Malik itu bertugas untuk menjaga api neraka. Ada juga yang mengatakan menjaga pintu neraka. Jadi di situ beberapa ulama juga mengatakan bahwa wajahnya malaikat Malik itu bahasanya itu sangar ya. Bahasanya itu apabila kita melihat itu seperti marah seperti itu. Karena yang orang-orang yang masuk ke neraka itu otomatis adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi malaikat Malik lah yang bertugas menjaga pintu neraka, menjaga neraka di situ. Oke. Dan yang terakhir malaikat Ridwan. Nah, di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa ketika rombongan orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, malaikat membuka pintu-pintunya. Surah Az-Zumar ayat 73. Menurut suatu riwayat, malaikat penjaga surga itu bernama Ridwan. Nah, jadi beberapa ulama mengatakan juga bahwa
malaikat yang menjaga surga itu Ridwan. Apabila bertemu mau masuk pintu masuk surga, di pintunya sudah ada menunggu malaikat Ridwan, yang dimana menjaga surga. Jika ingin masuk ke surga, maka mulailah dari sekarang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Begitu. Nah, itu saja tadi. Nah, untuk tugas kalian adalah membuat video eh, kalian menghafal 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Setelah bikin video nanti dikirim ke Ustadz ya. Nah, atau langsung saja kirim via WA ya. Itu saja, salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.